Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerahnya kita bisa bertemu lagi. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar seluruh alam semesta. Alhamdulillah, kami bersyukur karena saya mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah yaitu dengan judul Fikih Ekonomi Kontemporer, dosen pengumpu Bapak Dr. Muhammad Anas Kholis, MHI. Dengan ini, saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang sedang kami kerjakan. Alhamdulillah, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fikih ekonomi kontemporer dan aspek-aspeknya. Muamalah adalah satu aspek dan ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan satu bagian dari syariat Islam, yaitu mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat, dan alam, berkenan dengan kebendaan dan kewajiban. Di antara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat hari ini adalah masalah muamalah, khususnya muamalah maliyah atau interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya. Hal ini tidak dapat kita bendung sebab perubahan itu terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan penjelasan terkait prinsip dan kaidah secara umum dibandingkan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Memang telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Pada aspek ini ada 7 subbab yang saya akan jelaskan, yaitu 1. Pengertian dari fikih ekonomi kontemporer. Yang kedua, apa saja ruang lingkup dari fikih ekonomi kontemporer atau muamalat. Yang ketiga, bagaimana kaidah fikih dalam ekonomi kontemporer. Yang keempat, bagaimana karakteristik fikih kontemporer dalam muamalat. Yang kelima, bagaimana prinsip muamalat, apakah memudahkan kita atau menyulitkan kita. Yang keenam atau yang terakhir, bagaimana urgensi fikih muamalat dalam merespon ekonomi kontemporer. Langsung ke bab 1, yaitu pengertian fikih ekonomi kontemporer. Fikih muamalah atau disebut juga fikih yang menjelaskan tentang jual beli merupakan kata majmuk yang terdiri dari kata fikih dan muamalah. Secara etimologi, fikih berarti paham, mengalami, dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu mu'amilun yu'amalu mu'amalatun. Amalu yu'amilu mu'amalatun, yang secara etimologi sama dengan semakna dengan al-mufa'alah, saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya.
Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukan mengandung ciri intelektual manusia. Maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nas atau dalil yang menyatakan keharamannya. Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok yang menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka syarat muamalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global dan umum saja, dengan mengumumkan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia. Jadi, fikih ekonomi kontemporer yaitu hukum-hukum fikih yang membahas tentang ekonomi manusia, yaitu tentang hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lainnya pada masa-masa dari masa sesudah Rasulullah sampai sekarang, berlanjut sampai sekarang. Sub kedua, ruang lingkup dan dari fikih ekonomi kontemporer. Ruang lingkup dari fikih ekonomi kontemporer atau muamalat. Muamalat ruang lingkupnya ada dua. Dipandang dari tunjukan hukum dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu satu, muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, muamalah yang ketentuannya hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan hadis. Untuk muamalah yang ketentuannya hukumnya langsung dari Al-Quran atau hadis, yaitu seperti wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitan yanzaghu bainahum innasyaitan nakana lil insani aduwwan mubina. Artinya, dan katakanlah hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa manusia akan mudah berpaling dan terjadinya perselisihan ketika dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Oleh sebab itu Allah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum. Demikian juga ketentuan yang ditetapkan Allah terhadap berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun mereka berbeda akidah atau keyakinan. Jadi pada ayat ini Allah memberikan suatu hukum yang telah ditetapkan, baik itu muamalah, terus hukum-hukum yang lainnya seperti ibadah. Yang kedua, muamalah yang ketentuannya hukumnya tidak langsung dari Al-Quran atau hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syarak. Untuk subbab yang ketiga, yaitu kaidah fikih dalam ekonomi kontemporer. Pada kaidah ini banyak sekali kaidahnya, seperti as-sallu fil ibadil hazar ila mada dalilu ala ibahati wa wasil fil muamalati ibaha ila madid dalili ala tahrimi. Hukum dasar dalam ibadah adalah haram, yang kecuali adalah dalil yang memperbolehkan. Sebaliknya, hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Ada kaidah lagi yaitu al-ibratu fil unqud bil maqasidi wal ma'ani ilan nafazi wal majani. Yang dilihat dalam akad-akad itu adalah maqasid tujuannya dan makna hakikat dan situasinya, bukan pada bentuk formalnya. Melalui kaidah ini mestilah dipahami bahwa segala sesuatu tergantung kepada maksud atau tujuannya. Dengan kata lain, jika satu transaksi mesti dibedakan antara akad formalistik dan substansi atau maqasid. Dari sini aspek lahiriah menjadi penentu sahnya akad. Yang ini untuk keberlakuan kaidah yaitu ada beberapa syarat, yaitu huruf tidak bertentangan dengan nas atau syariat. Yang kedua, urf mengandung kemaslahatan. Yang ketiga, urf berlaku pada orang banyak. Yang keempat, urf telah duluan tumbuh dan berkembang pada masa itu. Yang kelima, urf tidak bertentangan dengan syariat yang dibuat dalam bertransaksi. Urf pada maksudnya yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat, seperti jual beli dan nikah dan lain-lainnya. Sub yang keempat yaitu karakteristik fikih kontemporer dalam muamalah. Terkait persoalan muamalat, syariat Islam tidak merincikan setiap detail persoalan tersebut layaknya dalam masalah ibadah. Sebab muamalat sangat mungkin berkembang dan berubah, sering inovasi kebutuhan dan permintaan serta perkembangan zaman. Namun syariat Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi dan dipenuhi dalam bertransaksi muamalat agar terhindar dan praktik perdagangan atau transaksi muamalat lainnya yang dilarang secara hukum syariat. Pembahasan tentang harta biasanya memaparkan dua sisi, pemilihan dan pemanfaatan. Dari sisi pemilihan, harta yang secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki, merupakan salah satu bagi kehidupan manusia di dunia. Untuk subbab yang kelima yaitu prinsip muamalat apakah memudahkan atau menyulitkan, seperti kaidah asallu fil muamalah ibaha ila ma dalili ala tahriri. Hukum dasar muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Iki hukum dasar muamalat yaitu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ada lagi kaidah al-musyaqqatu tajlibut taysir, seperti kesulitan menghendaki kepada kemudahan. Ini termasuk kaidah 5. Ini lagi at-takhfifi wa taysir ila tasydidi wa ta'asir, memperingankan dan mempermudah, bukan memperberat atau mempersulit. Beberapa kaidah di atas sebenarnya bersandar kepada pesan firman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah pada ayat 185 dan 286, serta Quran Surat Al-Had ayat 78, serta beberapa hadis Muhammad tentang pentingnya memudahkan urusan dan keperluan hidup yang sejalan dengan agama tanpa harus memudah-mudahkan. Kaidah ini secara aplikatif bisa didapati misalkan dalam hal rukhsah atau keringanan yang dibenarkan dalam agama, tidak mempersempit. Hal yang diperselisihkan bila kemudian menjadi sempit, maka mesti diberikan kelonggaran dan keluasan. Atau al-amru izad duhaqoh isna wa izah isa'ah daqo.
Yang sub terakhir yaitu urgensi fikih muamalat dalam merespon ekonomi kontemporer. Menurut Imam Syafi'i Artonto, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arifin Hamid dalam bukunya Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia, yaitu perspektif sosio-riditis, menyatakan bahwa Islam seringkali disalahpahami sebagai agama ritual, bukan sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk permasalahan yang mengandung dalam pengembangan ekonomi. Ini merupakan pandangan keliru yang semestinya dia luruskan sebagai Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal, mengandung pengertian sebagai syariah yang mengatur merangkum seluruh aspek kehidupan. Jadi urgensinya pada ini yaitu berdasarkan kaidah dasar muamalah sebelumnya, maka kita berpeluang untuk memberikan inovasi terhadap produk ekonomi dan keuangan, asalkan tidak bertentangan tentang apa yang diajarkan. Yang terakhir, penutup. Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Quran, As-Sunnah atau hadis secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Lingkup fikih muamalah dipandang dari rujukan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis, dan muamalah ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan hadis. Persoalan fikih muamalah kontemporer itu beragam, seperti hukum boleh tidaknya mengambil dan manfaatkannya dana yang dihasilkan dari bunga bank konvensional. Demikian pula halnya dalam persoalan muamalat lainnya, seperti masalah hukum asuransi, hukum zakat dan pajak, hukum penyaluran zakat untuk pembangunan dan pemugaran masjid. Oke. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.